ibu guru dan teman-teman untuk memberikan koreksi, mengajukan pertanyaan atau meminta konfirmasi kepada ibu. Dan presentasi ini berpengaruh apakah misalnya meningkatkan nilai atau merubah nilai yang sudah kita bubuhkan ya. Baik, dipersilakan Ibu Susi. Pakai ini juga boleh, pakai PowerPoint juga boleh gitu ya. Pak, gimana buka screen-nya, Pak? Oh, buka share apa? Share screen ya. Iya, nggak masuk. Itu kursinya dipotong lagi. Oh, share screen-nya itu buka kemarin saya juga dapat ilmunya dari Bu Haji nih. Yang kotak tuh, tanda panah. Diklik. Yang kotak ya, tanda panah. Setelah ya. gambar permen. Ya. Setelah kamera itu ya. Ya, setelah gambar permen. Itu diklik. Terus muncul tuh ada entry screen, ada window, ada Chrome. Ada window. Ada Microsoft. Ibu posisinya di window apa di kalau Chrome? Di window, Bu. Oh, klik window berarti. Klik ya, window. Sudah, Bu. Ya, sip. Terus entry screen dah, Bu. Iya. Entry. Langsung Bu ya. Langsung share screen. Langsung share. Langsung share. Setelah klik window, baru nanti di bawah kan ada share tuh. Nah, itu klik share ya. Nggak ada tulisan share, Bu. Ada. Nah, ibunya diklik dulu window. Coba Ibu Susi dibuka dulu itunya. Sudah, Pak. Sudah dibuka datanya. Sudah. Terus ada panah bengkok itu sudah dibuka. Sudah. Nah, coba masuk di Microsoft Edge tab ya. Ada window, ada enter screen, window, ada Microsoft Edge tab. Yang itu coba yang itu. Ada? Sini apa? Nggak ada, adanya yang entry screen sama itu aja, Pak. Window ada nggak window? Ada, Pak. Iya, saya udah klik, Pak. Klik window. Terus pilih file nggak ada ya? Nggak ada, Pak. Kalau Microsoft Edge ada nggak? Nggak ada. Ada berapa jendela di situ? Ada dua, hanya ada dua. Hanya ada yang entry screen sama sana window. Chrome-nya ada nggak, Bu? Chrome-nya? Nggak ada, Bu. Chrome tab nggak ada? Nggak ada. Kalau gitu Ibu buka itu aja laman PTK Ibu yang dimasukkan tuh nanti bisa coba. Ya, ke situ dulu tuh, Bu. Iya, coba dibuka dulu laman Ibunya. Buka satu lagi, jangan yang Vicon ya. Sehari itu 10. Berhasil belum? Ya, silakan. Oh ya, enggak. Ya. Makan 3 gram mongkok. Oh. Kan telurnya nggak asin ya. Oh, jadi bisa wali nori yang harus telur asin. Jadi enak tuh. Jadi dicampur sama Ibu Susi? Halo, Bu Susi ini. Ya kalau mau enak udah belajar telur asin sekalian. Ibu Susi? Jadi nanti kalau kita udah Halo Ibu Susi? Justru itu tuh nanti naikin kolesterol ya. Kenapa nanti untuk menormalkan gula darah. Halo Ibu Susi? Udah naik dulu, tapi nanti balanya susu. Sampai normal. Oke, sekarang yang kedua dulu coba. Siapa yang kedua? Pak Odik ya? Yang kedua Pak Odik bukan? Halo, assalamualaikum Teh. Bedanya aku juga nggak makan daging.
Aku makannya telur doang. Hah? Aku makannya telur. Belum ikan. Beli ning kantor. Kunci nitip ning Dea. Ibu Sampai dulu, lagi Ibu. Zoom ya. Makan aja. Ya, Bang Ijum ya Abah ya. Kunci nitip ning Dea Adit. Jam 4 sih. Ya. Jam 4. Apa kira-kira kesulitannya apa? Setiap hari makan telur rebus. Siapa sih siapa? Oh, pengembangan bahan aja. Iya, tetapi proses pengembangannya sama. Orang tahu nggak ada rasanya. SPS itu apa? Saya di rumah emang. SPS, oh ya ya. Udah kamu terpaksa kan dikasih sop puyuh, dikasih bakso, dikasih apa, dikasih dadar telur, dikasih apa. Apa itu life skill itu apa? Aku kan puasa. Kalau berpuasanya yang Ya, tapi kan ya berbasis setiap kapan itu dia akan masukkan di ininya apa? IF yang 16 jam. Ya, di medianya apa? Aku mah dari jam 8 malam tuh sampai Ya, jam modul. Tapi modul itu kan harus kemudian apa itu Nggak masuk. di sisi apa life skillnya itu? ini 12 siang. 12 siang. Sama Bu, saya juga nggak bisa masuk ini, nggak bisa ditampilkan buatnya Bu. Kan kalau malah hari puasa juga kalian Sama kayak yang Bu Susi. Di Ya, jendela saya itu dari dulu ada apa? Tugas bikin share ya. Jadi dia saya bagikan Sing bisa. audio sih, ada di link jendela nggak ada apa-apa di link jendela. Ya, Adanya bagikan, tapi apa yang dibagikannya nggak ada. nah produk seperti itu ibu tambah dengan memasukkan unsur-unsur teknologinya. Berarti kan modul itu harus ada. Saya coba dulu ya, Bu Aja. Ya, mangga. Ya, sama Mangga, Pak Ode. sama kayak Bu Oh, Susi. misalnya tulisnya di situ, kan? Mangga Pak Ode. masuknya Kalau diidentifikasi modul Adanya di sini open cat. ada unsur teknologi. Coba Pak Odik. Misalnya ada tulis pakai Google Form, di bagian apalah misalnya. Nanti kan itu bisa modul juga kan misalnya sekarang itu Pak Odik. kan harus kita dulu ya. Modul kan juga berbasis teknologi bisa dipakai. Yang kedua misalnya berbasis society. Pak Odik bisa, Pak Odik. Nanti pendekatannya kan bisa saja problem questioning misalnya. Hah? Bisa nggak Pak Odik? Ya nggak perlu, tetapi kan ketika ibu mengatakan masyarakat, itu kan, iya, berarti kan di situ harus mengakomodir isu apa yang misalnya terkait dengan hal-hal yang memang bisa menjadi masyarakat. oh, Pak sih bisa. Kemudian judulnya ada pengembangan. Karena pengembangan itu sebenarnya Sudah Pak Odik. harus ada uji Beda saya. Itu saya mau ngomongkan itu Pak. Nanti uji sebelum itu luas. saya berikan dulu ke bawah. Baru saya ngapain juga kalau sudah munakosa melakukan uji lagi. Saya bukan Pak, jadi saya penasaran aja. Jadi dari pengalaman saya belajar, Pak Odik mangga Pak Odik. saya lihat dan saya lakukan. Ibu Susinya masuk, Bu. Iya, ibu kan ngajar juga pernah kan? Ibu Susi keluar dulu. Itu kan menjadi bagian dari pendekatan. Maka cukup uji itunya ya eksperimen biasa saja. Karena kalau misalnya Ya, itu sudah. pengembangan, validasi, lalu dari validasi itu kemudian arahnya adalah bahwa itu berarti harus melibatkan beberapa sekolah gitu loh.
Mangga Pak Odik. Bentar, Bu. Kalau pembukaan paling tidak bukan di sekolah itu. Tadinya mau Nah, itu jadi buat rencananya itu Pak. Iya. Buat bahan dan nanti validasinya oleh organisasi. Pak Odik bisa dimulai, mangga. namanya validasi expert. Tetapi kalau validasi dalam konteks penggunaan, di mana misalnya modul itu layak direkomendasikan sebagai media pembelajaran. Sebentar, Bu. Lagi buka dulu, Bu. Sebagai uji coba luasnya Siswanya ya Pak ya berarti. siswa, Dan gurunya juga. Ibu sanggup enggak malah memperpanjang Iya, pekerjaan. iya Pak ya. Tapi kalau misalnya yang saya sampaikan itu apa harus saya sampaikan? Iya, sudah saja efektivitas itu berarti hanya kota. Berkasih sertifikasi, semuanya kan misalnya itu saya itu bikin Joko gitu. Ya. Ditariknya agak itu Pak Odik agak cepat. Masuk tiket. Cindy itu mengajak menganalisis. Nah, terus langsung ke ini aja latar belakang Pak Odik. Baik, Bu. Biar cepat. Nah, latar belakang ke ini aja rumusan masalah dengan tujuan. Bisa mulai. Iya, mangga. Ada perannya lagi nelfon. Iya, 10 menit berarti sisa 9 menit kan. Iya. Mangga Pak Odik dari tujuan sama rumusan saja. Baik. Panjang. Beserta teman-teman, sahabat, ada guru yang bahagia. Dan saya mempresentasikan yang berjudul upaya meningkatkan aktivitas belajar siswa dalam model pembelajaran learning pada pelajaran pendidikan agama Islam kelas 5 di SDN 2022 dengan rumusan masalah sebagai berikut. Identifikasi masalah dulu ya. Dari latar belakang masalah di atas dapat mengidentifikasi masalah. Satu, dalam pembelajaran PAI siswa tidak aktif. Kedua, pembelajaran PAI berjalan monoton. Juga belum terjadi kolaborasi antara guru dan peserta didik. Nomor 4, masih menggunakan metode konvensional. Nomor 5, kualitas pembelajaran PAI masih rendah. Nomor 6, partisipasi peserta didik dalam pembelajaran PAI masih rendah. Rumuskan masalah sebagai berikut. 1, ini dapat Rumusan masalah dan tujuan. siswa dalam pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 5 dan Perakan 1. Rumusan masalah kedua, bagaimana peningkatan disiplin ini dapat meningkatkan pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 5 SDN Perakan 1. Di proses peningkatan 1, dengan diterapkannya model pembelajaran disiplin learning dapat meningkatkan aktivitas belajar. Dua, dengan diterapkannya model pembelajaran ini dapat meningkatkan belajar dalam pembelajaran di kelas 5 di SDN Perakan 1. Sudah nyampe deh. Sudah disampaikan Pak Pertala Kanwil. Siswa dalam PA ke saya pembelajaran Pak PAI Haji. kelas 5 di SDN Perakan 1.
meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran PAI di kelas Ke Pak 5. Awal. Berarti 3. Guru dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan yang keempat, guru dapat meningkatkan kemampuan mengelola kelas dalam tujuan yang kelima, siswa mengharapkan dan kesempatan untuk mengutarakan pendapat, gagasan, ide, dan pertanyaan. Dan diskusinya mulai kelompok karena si anak datanya tambahkan. Mungkin untuk kesimpulan kami tinggal menambahkan gerbong sebagai tulis dan gerbong sebagai problem yang diangkat ya sebagai kondisi awal. Puasa tak? Dan itu Saya lagi minum obat. nah, kalau pakai pengembangan itu terlalu besar. kesimpulan dari hasil kegiatan penelitian tindakan kelas pada pembelajaran yang telah dilakukan selama 2 siklus dan berdasarkan seluruh pembahasan serta analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut. Penerapan pembelajaran model Discovery Learning pada pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 5 Waalaikumsalam. Mangga Boji. Gerakan 1 Iya, terima kasih. pada setiap siklusnya mengalami peningkatan yang signifikan. Dengan penerapan Duduk Boji. penerapan model pembelajaran Discovery Learning dapat menghasilkan dampak positif dalam meningkatkan hasil belajar siswa yang ditandai dengan peningkatan ketuntasan belajar siswa dalam setiap siklus, yaitu pada siklus pertama nilai rata-rata hasil evaluasi siswa 68,13 dan nilai hasil rata-rata evaluasi siswa menjadi 7,38. Yang ketiga, penerapan model pembelajaran Discovery Learning dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa. Hal ini dapat observasi dalam setiap tatap muka dengan diperolehnya nilai 51% pada siklus 1 dan 75% pada siklus terakhir atau siklus 2. Ya. Demikian presentasi PTK yang saya presentasikan. Dari judul PTK saya, upaya meningkatkan aktivitas belajar siswa dengan model pembelajaran pada pembelajaran pada pelajaran pendidikan Islam Sudah Boji. tahun pelajaran Waalaikumsalam. Kecuali kalau itu ya saja modulnya. Mohon maaf, tentunya masih banyak kekurangan, belum mencapai kesempurnaan. Iya. Saya sebagai Saya selesaikan peneliti mohon koreksi dari Bapak Dokter Ya. untuk kesempurnaan dan koreksi dari guru Pamor beserta masukan dari teman-teman. Akhirnya saya cukupkan. Untuk sebagai penggantian Mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu semuanya, karena Pak Dokter sedang ada tamu ya, langsung saya koreksi ya, puntennya Pak Odik ya. Ibu, Ini kan Pak Odik masih di bawah tuh, lihat kesimpulan Pak Odik. mangga. Nah, kesimpulan ya.
Dari kesimpulan itu, kalau saya lihat itu Pak Odik di siklus pertama itu 68, siklus kedua 74 ya. Sekarang harus daftar wisuda gitu loh. Ah, Iya, itu Bu. 68 ke 74. Saya kira itu masih perlu siklus sekali lagi. Karena 74 itu masih ada di pertengahan. Ya, masih ada di pertengahan. Berarti nanti kalau Bapak Ibu semua penelitian mendapatkan hasil seperti ini, berarti siklusnya ditambah lagi. Karena mencapai yang bagus itu adalah mulai 80 lebih ya, 80 bagus ini. 80 sampai 100% lah kalau bisa gitu ya. Berarti saran saya itu satu kali lagi siklusnya gitu ya Pak Odik. Ya. Terus di tujuan pembelajaran Pak Odik, tujuan pembelajaran Ya, dan Bu. rumusan masalah Pak Odik. Ya, Di tujuan pembelajaran dan rumusan masalah ya Pak Waalaikumsalam. Odik itu ada ini. Sudah dilihat belum rumusan masalahnya? Penerapan discovery learning dapat mengaktifkan gitu ya, aktivitas siswa pada Ya. pembelajaran pendidikan agama Islam ya. Nah, tapi tujuannya di sini ada 4 Pak Odik. Kemarin kalau nggak salah saya sudah kasih masukan, mungkin Pak Odik lupa ya. Iya, lupa. Iya. Saya cari-cari. Ya, jadi itu tujuannya diperbaiki lagi menjadi 2 saja. gitu. Di sini nanti Ya, saya tentang sudah penerapan tadi. peningkatan aktivitas ya. Ya paling selalu hari ini saya Jadi lagi sesuai dengan rumusan yang 1 dengan 2 itu Pak Odik. Dan kalau hasilnya udah benar kesimpulan tuh. Kesimpulan itu sudah menjawab rumusan masalah yang Pak Odik sampaikan. Gitu. Insya Allah Ya, Pak Odik. Nggih, Bu. Nah, jadi nanti ini rumusan masalah yang 4 diminimkan menjadi 2. Di sini kan dapat meningkatkan kemampuan mengelola kelas, dapat meningkatkan aktivitas siswa, pembelajaran PAI, meningkatkan hasil belajar. Nah, itu kan yang ditingkatkan kan bukan hasil belajar, di judulnya juga ya. Kecuali Pak Odik judulnya hasil belajar, maka rumusan masalahnya hasil belajar, tujuannya juga hasil belajar. Kemudian kalau misalnya aktivitas, maka aktivitas semua gitu. Kemudian yang tujuan keempat itu, guru dapat meningkatkan kemampuan mengelola kelas, berarti gurunya. Sedangkan Pak Odik itu kan meneliti siswanya, jadi ini tidak usah ya Pak Odik ya, di delete saja. Siswa merasa mendapatkan perhatian, nah ini nggak usah begitu ya. Jadi tujuannya sesuai dengan rumusan 1 dan 2 ya Pak Odik. Ya, saya mau revisit cuma lupa dulu yang dari Ibu, yang revisi Ibu. Iya, ini saya masih lihat masih tetap. Nah, jadi kalau misalnya hasil kesimpulannya yang siklus 168, siklus 274, saya kira perlu 1 siklus lagi biar hasilnya 80 lebih lah, kalau bisa sampai 100. Nah, itu saja masukan dari saya, Pak Odik, Pak Dokter, Pangapunten. Jadi tadi langsung gitu. Apa terima kasih Bu Haji. Iya. Apa dari Pak Dokter gimana tambahannya Pak Dokter? Ya, pertama betul di pertanyaan penelitian ya. Iya, Pak. Di pertanyaan penelitian, rumusan apakah melakukan discovery learning dapat mengaktivitas siswa pembelajaran? Bagaimana penerapan dapat meningkatkan aktivitas? Pak Odik ya, ini Pak Odik ya? Iya, Pak. Ya. Jadi rumusan masalah C, D-nya tujuan. Jadi jangan hipotesis tindakan dulu Pak Odik. Oh iya. Iya ya. Rumusan masalahnya bagaimana penerapan discovery learning dalam pembelajaran PAI, itu merekam proses. Pertanyaan keduanya, bagaimana efektivitas penerapan discovery learning, begitu. Kalau mau 2 pertanyaan. Iya. Ya, kamu saya sih begitu Bu. Iya, Pak Dokter. Jadi pertanyaan pertama, mengapa bagaimana? Karena bagaimana itu adalah pertanyaan prosedural. Ada prosedur riset yang Bapak Odik tempuh. Iya, Pak. Gitu kan. Jadi bagaimana penerapan discovery learning
dalam pembelajaran PAI Agama Islam SDN Parakan 1. Apa yang mau digambarkan oleh Pak Odik dalam pertanyaan pertama ini? Pak Odik mau menggambarkan, mengobservasi proses penerapan discovery learning itu sendiri. Iya. Gitu kan? Yang kedua, bagaimana efektivitas? Pak Odik mau menjawab bahwa discovery learning itu efektif atau tidak efektif. Jadi kalau pertanyaan pertama adalah menggambarkan penerapan discovery learning itu sendiri, kalau pertanyaan kedua menyajikan data bahwa discovery learning itu efektif atau tidak efektif. Sehingga tujuannya cukup berapa nih? 2 saja. 2 saja. Iya. 2 tujuan. Tujuan pertama adalah mengetahui penerapan, ya kan? Ingin mengetahui penerapan discovery learning pada pembelajaran PAI di SDN Anu. Ya. Tujuan kedua, mengetahui efektivitas. Kalau tadi mengetahui penerapan berarti mengetahui bagaimana discovery learning itu dilaksanakan, tahapan-tahapan dan prosedurnya. Kalau yang kedua, mengetahui efektivitas discovery learning itu. Beda nggak Pak Dik dengan yang pertama? Beda, Pak. Beda. Nah, jadi cukup 2 saja. Baru kemudian setelah D, E-nya hipotesis tindakan. Hipotesis tindakannya itu HI misalnya. Hipotesis tindakannya itu HI atau HO. Ada 2 nomornya. Cukup HI saja hipotesis tindakannya saya cukup 1 saja, bahwa penerapan discovery learning dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran PAI di kelas 5 SDN Parakan 1. Kalau mau pakai HO, penerapan discovery learning tidak dapat atau tidak efektif gitu kan. Tidak dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran PAI di kelas 5 SDN. Sudah kasih masukan Pak Dokter minggu kemarin, lupa diedit itu. Iya. Kodiknya. Saya nyari pakretanya gak ketemu aja, Pak Dokter. Ya oke, saya kira itu ya. Karena Sama. dari penelitian itu yang paling penting adalah pertanyaan penelitian, tujuan itu yang paling penting. Jadi kalau pertanyaan penelitian dan tujuannya sudah clear, ya biasanya itu pintu ke sananya sudah. Iya. Hasilnya ini Pak Dokter, siklus 168, siklus 2 74. Jadi saya sarankan kalau siklus 2-nya 74 berarti harus nambah 1 siklus lagi. Jadi kan biar nilainya 80 sampai 100 begitu terakhirnya. Iya. Ya rencana awal 3 siklus Baji. Ini terintegrasi atau terpisah? Terintegrasi kata Bu. Saya sudah panggil ke Ibu Hajah tuh. Iya, terintegrasi Iya. ya nggak apa-apa, discovery terintegrasi gitu. Kalau terintegrasi memang dimulainya kan pada RPP ke-1 ya. Iya. Kedua. Iya, Pak Dokter. RPP kedua. Makanya enaknya harus nilai before-nya, nilai aslinya misalnya sekian, tahap 1 sudah masuk 70, tahap 2 sudah masuk 80. Iya, iya. Kira-kira begitu. Saya kira cukup ya, yang lain